Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di udara untuk Anda para pendengar di 103,4 MHz saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Dan juga Anda yang menyimak melalui televisi di berbagai media yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Salawat beserta salam kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita berusaha, kita berdoa dan terus menerus thalabul ilmi untuk bisa mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum para pendengar, dan di sisi kedua jika Allah mudahkan kita akan bertanya jawab dengan guru kita yang sudah ada di studio bersama guru kita Ustaz Dr. Asmi Rahman Az-Zai MA hafizahullah taala. Dan ikhwatal iman, seperti biasa Anda bisa mengirimkan di 08117530.000 atau di 0811754544, baik melalui pesan singkat maupun pesan WhatsApp maupun melalui telepon langsung. Dan untuk efisiensi waktu yang ada, kepada Ustaz falyatafaddal mashkur ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man salaka sabilahu wa tamassaka bisunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amma ba'du. Saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa TV, pendengar radio dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bersyukur, dan hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk kita puji, yang berhak untuk kita puja, yang kita besarkan, yang kita agungkan. Jalla jalaluh wa taqaddasat asma'uh wa wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Alhamdulillah, kita dengan izin Allah kembali hadir bersama di majelis kita ini dengan berbagai media yang kita gunakan. Semoga menjadi ibadah yang diterima, penyebab keberkahan dalam kehidupan kita. Hendaknya selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk memahami agamanya melalui wahyu yang ia turunkan, yaitu kitab dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan dibimbing kita hendaknya juga untuk memahami Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman generasi terbaik umat ini, Al-Qurunul Mufaddalah, generasi sahabat, murid-murid mereka, dan juga murid-murid para tabi'in dan para a'immah, ulama al-muslimin di awal-awal
Islam ini. Saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita kembali untuk melanjutkan pelajaran membaca kitab yang ditulis oleh guru kita Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr hafizahullahu ta'ala dengan judul Badlun Nushi wa At-Tadhkir li Baqaya Al-Maftunina Bit-Takfiri wa Tafjir. Untayan nasihat dan juga peringatan kepada orang-orang yang masih terjerumus dalam fitnah takfir dan tindakan-tindakan terorisme. Tema kita pada kesempatan ini dengan judul Hukmu Baqa'il Kuffari Al-Mustamirri Wal Muaqqati Fi Jazirati Al-Arab. Hukum menetapnya orang-orang kafir dengan dua bentuk. Yang pertama, menetap yang selama-lamanya, menetap terus-menerus dalam jangka waktu yang tidak ada akhirnya. Kemudian yang kedua, menetap terbatas waktunya, al-muaqqat. Hukum kedua-duanya ya, menetapnya mereka di Jazirah Arab. Kita sudah pelajari dua tema sebelumnya, yaitu Jazirah Arab adalah negeri tempat turunnya syariat Islam, negeri kaum muslimin. Begitu juga Jazirah Arab bukan adalah tempat untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dan juga tempat untuk memperbaiki, bukan tempat untuk melakukan kerusakan-kerusakan dan yang lain-lainnya. Lalu bagaimana atau apa hukumnya seorang yang kafir berada di sana, baik dalam bentuk keberadaan menetap atau keberadaan yang sementara? Kata beliau, hafizahullahu ta'ala, Inna baqa'al kuffari fi jaziratil arabi kismani. Menetapnya atau keberadaan orang-orang kafir di Jazirah Arab itu terbagi kepada dua bagian. Yang pertama, daimun, selalu, terus-menerus, continue, selama-lamanya. Yang kedua, muaqqatun wa muaqqatun. Muaqqat, menetap. Muaqqat, sebentar, terbatas. Muaqqat, terbatas, dan tidak selama-lamanya. Kata beliau, فَأَمَّا الْبَقَاءُ الدَّائِمُ فِيهَا فَلَا يَجُوزُ. Adapun menetap untuk selama-lamanya yang tidak ada batasnya, maka tidak dibolehkan. Li'annahu, ini alasan beliau, li'annahu la yajuzu an takuna watanan li ghairil muslimin. Karena Jazirah Arab tidak dibenarkan menjadi negeri tempat menetapnya selain orang-orang Islam. Itulah alasannya. Kemudian dia berdalil, penulis berdalil dengan dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi SAW. Yang pertama, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis sahih, sudah disebutkan sebelumnya, yaitu hadis riwayat Muslim dari hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ukhrijanna al-yahuda wan nasara min jaziratil arabi hatta la ada'u illa muslima. Hatta la ada'u atau la ada'a illa muslima. Benar-benar aku akan keluarkan
orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara dari Jazirah Arab. Ini kata Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga ya tidaklah berada di sana kecuali Muslim. Atau tidak akan saya sisakan berada di sana kecuali Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim nomor 1167. 1167. Itu hadis pertama yang menjadi dalil beliau yang telah menetapkan atau mengungkapkan statementnya tadi bahwa orang kafir berada di Jazirah Arab dibagi dua. Yang pertama selama-lamanya menjadi negeri tempat menetapnya, ya ini tidak dibenarkan berdasarkan hadis yang tadi telah kita bacakan. Kemudian beliau berdalil dengan hadis kedua, wa qauli Aisyah radhiyallahu taala anha, dan berdalil dengan ucapan Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, kana akhiru ma ahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qala la yutraku bi jaziratil arabi dinani. La yutraku bi jaziratil arabi dinani. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan nomor 26.352. Artinya adalah yang akhir dari apa yang diambil oleh Nabi berupa perjanjian. Yang diambil oleh Nabi berupa perjanjian, yaitu tidak dibenarkan atau tidak dibiarkan di Jazirah Arab itu terdapat dua agama. Hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Berdasarkan dua dalil tersebutlah beliau menyampaikan ungkapannya tadi untuk jenis yang pertama, menetap selama-lamanya untuk menjadi warga negara dan seterusnya. Kata beliau, وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمَا قَرِيبًا ya, وَذِكْرُ مَنْ رَوَاهُمَا. Telah berlalu beberapa atau dalam waktu yang tidak terlalu jauh ya pembahasannya, dan juga disebutkan siapa perawinya. Tadi saya sudah sebutkan. Untuk hadis Umar itu dikeluarkan oleh Imam Muslim, dan untuk hadis Aisyah radhiyallahu anha adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad. فَلِهَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ وَأَمْثَالِهِمَا لَا يَجُوزُ أن تكون هذه الجزيرة وطنا لغير الإسلام. Berdasarkan dua hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya yang seumpama atau semakna dengannya, maka diambillah kesimpulan bahwa tidak dibenarkan menetap di Jazirah Arab selain dari agama Islam. ولا يجوز أن يوجد فيها أماكن للعبادة غير مساجد المسلمين. Tidak dibenarkan berada di Jazirah Arab, ya, di Jazirah Arab tempat atau sarana ibadah selain dari masjid-masjid kaum muslimin, ya, terutama di Haramain, ya, di Mekah dan di Madinah. Dan inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW. Kemudian kata penulis, wa ammal baqa'ul muaqqatu, ini untuk jenis yang kedua tadi ya. Bagian yang kedua. Kalau yang pertama menetap selama-lama, yang kedua adalah berada dalam waktu yang terbatas. Apa hukumnya? Kata beliau, fajaizun, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Wa ammal baqa'ul muaqqatu fajaizun. Adapun menetap yang dalam waktu yang terbatas, maka dibolehkan. Dalilnya
Dalilnya kata beliau liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Jalla fi'ula di surat At-Taubah ayat 6. Di surat At-Taubah ayat 6. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allahi thumma ablighhu ma'manah. Kata Allah, dan jika seseorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam, tentu minta perlindungan ke negerinya, ke tempat domisilinya Nabi alaihi salatu wassalam. Fa'ajirhu, maka lindungilah dia, berilah dia perlindungan. Biarkan dia menetap di negerimu untuk mendapatkan perlindungan. Hatta yasma'a kalam Allah. Ini juga menunjukkan bahwa itu di negeri Islam. Sampai dia mendengar firman Allah, ayat-ayat Allah. Berarti di negeri kaum muslimin dia minta perlindungan. Berarti boleh dia masuk ke negeri kaum muslimin. Thumma ablighu ma'mana, kemudian sampaikan dia ke tempat di mana dia mendapatkan keamanan. Kata penulis, itu dalil pertama ya, surah At-Taubah ayat 6. Kemudian beliau juga berdalil, وَلِأَنَّ الْخَلِفَتَيْنِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ رضي الله عنهما لم يبادرا إلى إخراج الكفار من هذه الجزيرة. Ini alasan beliau atau dalil yang kedua dari perbuatan dua manusia yang termulia, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Apa yang mereka perlakukan? Bahwa mereka berdua, Abu Bakar di masa kekhilafahannya, Umar di masa kekhilafahannya. Abu Bakar 2 tahun lebih, Umar 10 tahun. Ya. Selama itu mereka berdua tidak langsung menerapkan hadis yang tadi, hadis Sahih Muslim, dan juga hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad yang dari hadis Aisyah radhiyallahu anha tadi. Bukan tidak sampai hadis ini kepada Abu Bakar, dan juga bukan tidak sampai hadis ini kedua-duanya dan yang lainnya kepada Umar radhiyallahu anhuma. Tetapi mereka justru menunda ya, atau tidak bersegera mengeluarkan orang-orang kafir dari Jazirah Arab. Tidak bersegera, tidak bercepat-cepat. Ya. Itu menunjukkan bahwa kalau seandainya memang berdiamnya mereka di Jazirah Arab itu tidak dibenarkan sama sekali, menetapnya dalam waktu terbatas sekalipun, maka tentu Abu Bakar dan Umar akan menerapkan. Ketika menjadi khalifah, langsung dia, Abu Bakar dan Umar, memerintahkan untuk mengusir semua yang non-muslim dari Jazirah Arab. Tetapi itu tidak dilakukan. Ini menunjukkan bahwa menetapnya mereka dalam waktu terbatas tidak mengapa. Tidak mengapa. Kemudian, wa aidan, ditambah lagi, fa innal ladzi qatala Umar radhiyallahu anhu wa tahaqqaqat lahu asy-syahadah allati akhbara biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kafir. Ini juga dalilnya bahwa orang yang membunuh Umar, yang berniat membunuh Umar dengan menusuknya di salat subuh di masjid ketika Umar radhiyallahu an mengimami kaum muslimin salat subuh, laki-laki yang menusuknya, yang ingin membunuh Umar, dan pasca penusukan tersebut tidak berapa lama Umar radhiyallahu taala anhu meninggal dunia. Dan terrealisasilah atau terbuktilah apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW bahwa dia syahid. Di hadis di mana Nabi SAW bersama Abu Bakar
bersama Umar dan Utsman di atas gunung Uhud. Ya, di atas gunung Uhud. Nabi, Abu Bakar Siddiq, Umar dan Utsman berada di atas gunung Uhud. Tiba-tiba gunung Uhud ini bergetar. Ya, bergoncang. Nabi SAW mengatakan kepada Uhud, uskun Uhud atau usbut Uhud. Tenanglah, wahai Uhud. Fa inna alaika nabiyyun, ya sungguhnya yang di atasmu, yang berada di atasmu sekarang ini seorang nabi, kemudian seorang yang siddiq yaitu Abu Bakar, wa syahidani, dan 2 orang yang akan mati syahid. Kabar ini benar-benar nyata sesuai dengan fakta di mana Umar radhiyallahu taala anhu ditusuk ketika mengimami kaum muslimin dalam gelapnya salat subuh di masjid Nabi di mihrab. Akibat dari penusukan tersebut Umar radhiyallahu taala anhu meninggal syahid. Yang menjadi bahan kita sekarang ini tentang bolehnya non-muslim berada di Jazirah Arab, bahkan di Madinah sekarang ini ceritanya, ya, dalam waktu yang terbatas, adalah ketika pembunuh Umar radhiyallahu ta'ala anhu kafir. Yang membunuh Umar kafir, Majusi, Abu Lu'lu al-Majusi. Ya. Faqad rawal Bukhari, kata penulis hafizahullah, telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya, dengan nomor hadis 3700. Nomor 3700 dibawakan di dalam kitab sahih ini, di nomor tersebut oleh Imam Bukhari kisah terbunuhnya Umar. Kisah terbunuhnya Umar radhiyallahu anhu dan dibaiatnya setelah beliau Utsman. Sepakat 6 orang untuk memilih Utsman sebagai khalifah pelanjut dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Diceritakan di Sahih Bukhari nomor hadis 3700. Di dalam hadis tersebut dinukilkan ungkapan Umar, ucapan Umar radhiyallahu an. Apa kata beliau? Wa fiha qaulu Umar radhiyallahu anhu, alhamdulillahilladzi lam yaj'al mitati biyadi rajulin yadda'il Islam. Ketika diberitahukan siapa yang menusuknya, Umar radhiyallahu ta'ala anhu memuji Allah. Dia mengatakan alhamdulillah alladzi lam yaj'al mitati, yang tidak menetapkan atau menjadikan kematianku biyadi rajulin, di tangan seorang laki-laki, yadda'il Islam, yang mengaku muslim. Jangankan muslim benaran, ya, mengaku pun tidak. Mengaku muslim pun tidak. Umar memuji Allah atas kematiannya atau syahidnya dia, yang menyebabkan dia meninggal adalah pembunuh atau penusuknya, yaitu seorang yang kafir. Bukan seorang yang mengaku muslim, apalagi muslim yang baik. Ini menunjukkan bahwa bolehnya, karena kalau tidak dibolehkan, maka Umar tidak mengenalnya. Umar kenal dengan dia. Sahabat semua banyak yang mengenalinya. Kemudian yang kedua, dia berada di Madinah. Dia berada di Madinah. Walaupun bukan sebagai penduduk tempatan, penduduk asli, ya, tetapi dia menetap dalam waktu yang terbatas. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dari situlah nampak terbaginya hukum menetap
non-Muslim di Jazirah Arab, Mekah dan Madinah. Ada yang daimun, yang terus menerus, ya tidak ada batas selama-lamanya, maka ini tidak dibenarkan dengan dalil-dalil yang tadi. Ada dalam hadis Muslim, ada dalam hadis Musnad Imam Ahmad rahimahumullah. Kemudian juga bentuk yang kedua, menetap dalam waktu yang terbatas, dan ini dibenarkan, dibolehkan. Sementara yang dijadikan sasaran oleh para peledak-peledak atau para pengebom, orang-orang yang melakukan bom bunuh diri, yang mereka tuju adalah orang-orang non-Muslim yang menetapnya di sana dalam waktu yang terbatas. Kontrak kerja. Ada salah satu tempat peledakan yang tidak jauh dari Madinah ketika itu, di negara kota industri, Yambu namanya. Salah satu tempat pabrik minyak di sana. Saya sempat ke sana, kemudian dia ceritakan, ini kejadiannya, ini tempat kejadian yang peledakan itu, Ustaz. Ya, memang yang di situ ada banyak kaum muslimin yang juga punya rumah sementara di sana, yang juga karyawan di perusahaan tersebut, perusahaan minyak. Bahkan ada dari Indonesia. Kita bahkan menginap di rumahnya, di tempat dia tinggal. Ya, kemudian ada non-Muslim, tetapi kan tidak lama. Boleh menetap. Dan mereka inilah yang dijadi sasaran oleh mereka, dijadikan sasaran untuk diledakkan, dibunuh. Nah, ini tidak dibenarkan sama sekali, karena dia sudah mendapat jaminan aman, karena diberi izin masuk oleh pemerintah kaum muslimin. Dan ini ancamannya luar biasa. Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang non-muslim yang sudah mendapat janji aman, maka yang membunuhnya walaupun dia muslim tidak menghirup harumnya surga. Keras ancaman Rasulullah SAW untuk pelaku ini. Ya. Jadi untuk sementara dibolehkan, dan sudah ada di zaman Nabi SAW. Nabi SAW bukankah yang bekerja di rumahnya non-Muslim, budak Yahudi, orang Yahudi, dan mereka tidak menetap karena mereka pendatang, bukan untuk menetap, dan bahkan akhirnya mereka terusir. Bani Quraidah terusir karena pengkhianatan mereka. Bani Nadir terusir karena memang mereka berhak diusir. Yang pertama bukan negeri mereka, mereka pendatang, kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan pengkhianatan atas perjanjian yang mereka juga menandatangani, menyetujui. Begitu juga Bani Qainuqa, kemudian juga Khaybar. Ya. Jadi saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itulah rincian hukum orang-orang non-Muslim berada di Jazirah Arab secara khusus di Mekah dan Madinah, dan terbagi dua, daimun wa muaqqad. Daimun tidak dibenarkan dengan dalil-dalil tadi, kemudian muaqqad dibenarkan juga didukung oleh dalil-dalil. Semoga bisa dipahami. Kemudian kita tambahkan sedikit, ada hubungan yang tema atau judul yang baru dengan yang sekarang. Kata beliau untuk judul yang berikutnya, manil ladzi yatawalla ikhrajal kuffari min jaziratil Arab. Taraklah. Ada orang-orang kafir yang mereka menetap di Jazirah Arab. Itu selama-lamanya, menetap lama. Berupaya untuk mendapatkan kewarganegaraan, untuk menetap lama di sana, bukan terbatas waktunya. Lalu kalau memang ada, siapakah yang memiliki wewenang untuk mengeluarkannya atau mengusirnya dari Jazirah Arab? Ini perlu juga dipahami, karena yang pelaku-pelaku tadi dengan alasan mengusir, mengeluarkan orang-orang kafir dari Jazirah Arab, tapi
dengan cara yang biadab, dengan pembunuhan. Kemudian mereka merasa bahwa mereka lah yang berwenang mengeluarkan, atau setiap muslim berwenang untuk mengusir. Kita lihat apa yang diuraikan oleh penulis. Kata beliau, tawata'a al-alamu fi hadha az-zaman ala anna kulla baladin yadkhuluhu man laysa min ahlihi bi'idhnin min dawlati dhalika al-balad utliqa ala dhalika al-idhn ismu ta'sirati dukhul. Dunia internasional, ya, itu di zaman kita sekarang sudah merupakan kesepakatan mutlak bahwa setiap negara bila dimasuki oleh seseorang yang bukan dari penduduk mereka, bukan dari rakyat mereka, maka harus mendapat izin dari negara tersebut, yang dinamakan izinnya dengan visa masuk, ta'syirat dukhul. Wa man dakhala ayya baladin bihadha al-idzni yakunu lahu al-amanu ala nafsihi wa malih. Yakunu lahu al-amanu ala nafsihi wa malih. Seseorang dari non-muslim memasuki negara Islam atau negara manapun juga yang bukan penduduk negara tersebut, memasukinya dan sudah mengantongi stempel visa masuk tadi, izin untuk memasuki, maka dia mesti mendapatkan keamanan, aman dari dirinya, pada dirinya dan juga aman hartanya. Ya, yakunu lahul aman, dia berhak menerima keamanan atau penjagaan keamanan baik terhadap diri dan jiwanya maupun terhadap hartanya. Wala yahsulu lahu khilafu dzalik, dan tidak akan mungkin terjadi sesuatu yang keluar dari aturan tersebut. Kalaupun terjadi, itu faktornya bukan unsur dari pemerintah yang mengeluarkan izin visa tadi, visa masuk tadi, tapi dari oknum, dari orang-orang yang seperti kelompok-kelompok tersebut. Illa bi'tida'in alaihi bighairi haq. Terjadi mungkin, tapi dengan cara atau dengan tindakan penganiayaan, kriminal, ya, dan itu terjadi dengan cara yang batil. Itu pasti tidak akan merupakan faktor dari pemerintahnya, tapi dari orang dari preman-premannya atau begal-begalnya yang melakukan tindakan tersebut. Perampok-perampoknya, pencuri, maling, pencopet, itu bukan berlaku untuk yang masuki dari wisatawan asing. Ya, penduduk pribumi juga mengalami hal-hal yang sama. Kemudian wad-dukhuli ila jaziratil arabi li ghairil muslimin la yajuzu illa fi zamanin muaqqatin. Kata beliau, memasuki jazirah Arab bagi selain muslim itu tidak dibenarkan kecuali dalam waktu yang terbatas. Wa yanbaghi an yakuna dzalika ad-dukhul lima tad'u al-hajatu ilaih. Kemudian laiknya itu pantasnya mereka memasuki Jazirah Arab disebabkan oleh kebutuhan. Jadi dibutuhkan tenaganya, maka mereka memasuki. Bila tidak ada kebutuhan, maka tidak diberikan izin untuk memasuki Jazirah Arab. Wa ma la tad'u al-hajatu ilaihi, bila tidak dibutuhkan, maka al-khadami was-sa'iqin yanbaghi an yuqtasara fihi al-muslimin. Seperti supir atau asisten rumah tangga, maka kata penulis itu bisa ditangani oleh kaum muslimin dari negara-negara Islam seperti sekarang ini. Ya. Jadi pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga atau jadi supir, sebanyak itu dari negara-negara kaum muslimin. Kenapa mesti mengambil dari non-muslim? Tapi kalau misalnya dokter ahli yang tidak ada didapatkan di tempat yang lain atau yang lain-lain yang diperlukan skillnya, keahliannya, maka beliau penulis menyatakan dibolehkan untuk sementara. Walladhi yatawalla ikhrajal, ini jawaban dari bab, walladhi yatawalla ikhrajal kuffari min jaziratil arabi ba'da dukhulihim iyyaha
wulatul amri fiha, yang berwenang untuk mengeluarkan orang kafir dari Jazirah Arab setelah mereka memasukinya adalah pemimpin kaum muslimin. Fayatawalla al-ikhraj man hasala minhu al-idhn bid-dukhul, yang mengusir, yang berwenang mengeluarkan, mengusir, mendeportasi adalah yang berwenang untuk memberi izin dia masuk. Wala yajuzu li ahadin ghairihim al-qiyamu bi syai'in min dzalik. Tidak dibenarkan selain mereka untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut, karena mereka yang berhak. Yang memberikan izin visa masuk mereka, yang mengusir dan mendeportasi, mengeluarkan juga mereka. Tidak setiap kaum muslimin memiliki wewenang untuk melakukannya. Wa ma hasala min ba'di asy-syabab min al-i'tida'i ala ba'di ha'ula'i al-musta'manin bil qatl wal idha'i bima huwa dunahu mukhalifun li hadil Islam. Apa yang dilakukan oleh pemuda-pemuda muslim di Jazirah Arab, ya, dengan melakukan penganiayaan terhadap mereka-mereka yang sudah mendapatkan jaminan aman, penganiayaan dengan cara membunuh atau dengan cara menyakiti yang di bawah pembunuhan, ini benar-benar bertentangan dengan petunjuk Islam, dengan tuntunan Islam. Wa huwa minal ijram, dia merupakan kriminal, ya, kriminal yang tulen, kriminal yang benar-benar kriminal. Wal ifsad, dan juga kerusakan fil ardi, di muka bumi. Wal isa'ah ila sum'atil Islam muslimin, sekaligus merusak nama Islam dan kaum muslimin. Tindakan mereka tersebut di samping tindakan kekerasan dan juga pengerusakan di muka bumi, dan juga memperburuk nama Islam, memburuk-buruk penilaian orang terhadap Islam dan kaum muslimin. Yuwaddihu dzalika, menjelaskan ini, anna sahabata radhiyallahu anhum fi ahdi Abi Bakar wa Umar, di zaman Abu Bakar dan Umar yang masih banyak keberadaan non-muslim di masa mereka berdua, lam yahsul min ahadim minhu, ini bagus sekali istidlal dari beliau, lam yahsul min ahadim minhum al-i'tida ala ahadin min al-kuffar bil qatli wa maduna. Di masa Abu Bakar banyak di Jazirah Arab masih keberadaan orang-orang non-muslim di sana. Di zaman Umar juga demikian. Yang menarik di sini bahwa selain tidak ada seorang pun para sahabat melakukan tindakan-tindakan mengganggu, menyakiti, membunuh, apalagi atau dengan alasan mengusir terhadap orang-orang non-muslim yang berada di Jazirah Arab di masa Abu Bakar dan Umar. Di masa Abu Bakar dan Umar masih berkeliaran di Jazirah Arab orang-orang non-muslim, tapi tidak ada seorang sahabat pun selain dari pemerintah yang melakukan tindakan-tindakan teror, mengganggu. Ya, ini menunjukkan bahwa mereka memahami tuntunan ini, menerapkan dengan sempurna. Biza'mi al-ikhraj minal Jaziratul Arab. Tidak ada mereka yang melakukan tindakan teror, mengganggu terhadap orang-orang yang sudah dapat jaminan aman di Jazirah Arab dengan alasan mengeluarkan non-muslim dari Jazirah Arab. Tidak ada dilakukan oleh para sahabat. Li'ilmihim, karena mereka tahu, anna alladhi yatawalla al-ikhraj hum wulatul umur. Karena mereka mengetahui dan memahami bahwa eksekutor yang berwenang mengeluarkan, mendeportasi, mengusir dari Jazirah Arab adalah pemimpin kaum muslimin, bukan sembarangan orang. Ini diterapkan oleh para sahabat di zaman Abu Bakar dan Umar. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, selesai kita dari membaca dua tema atau dua judul tadi. Semoga bermanfaat untuk semua dan kita sediakan waktu untuk tanya jawab. Nah, biqatal iman rahimanillah wa iyyakum, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun antum berada, kami undang Anda di 08117530.000 untuk beberapa menit ke depan
berdialog atau berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan kepada guru kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini di 0811-7530.000 atau di 0811-7545-444. Ya, baik melalui telepon langsung maupun melalui pesan singkat ataupun pesan WhatsApp. Baik. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Ummu Hafizah di Rimbu Panjang, Ustaz. Dimatikan dulu radionya, Ibu. Menyimak lewat telepon aja. Ada feedback suara ke studio. Ya. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, Ya. soal amalan rahasia itu, Ustaz. Kita sebagai seorang istri, kita ingin melakukan suatu amalan rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun, Ustaz, melalui uang, Ustaz. Jadi kita sebagai seorang istri ini kan saya dengar katanya harus meminta izin kepada suami melakukan hal-hal yang misalnya mengeluarkan uang, Ustaz. Jadi kalau misalnya kita izin kepada suami, Ustaz, jadi bagaimana caranya melakukannya, Ustaz? Seandainya kita diberikan uang belanja oleh suami, apakah uang itu mutlak telah menjadi hak kita atau itu masih menjadi hak suami, Ustaz? Jadi ketika kita mau berinfak atau bersedekah, apakah kita harus mendapatkan izin dulu dari suami, Ustaz? Begitu, Ya. Ustaz. Ya. Mohon penjelasannya, Ustaz, itu saja. Jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal, Ustaz. Ya. Amalan rahasia yang memang setiap kita mesti memilikinya, yang kita sembunyikan dari pengetahuan siapapun juga. Terkait dengan sedekah yang dilakukan oleh seorang istri, maka bila sedekah itu dari hartanya sendiri, baik harta yang ia dapatkan dari hasil usahanya atau harta yang memang merupakan pemberian suami khusus kepadanya untuk dia, bukan untuk belanja rumah, maka boleh dia bersedekah tanpa seizin suami. Boleh dia bersedekah tanpa seizin suami, karena itu sudah hak miliknya. Itu hartanya sendiri yang ia dapatkan baik dari harta warisan orang tuanya atau hasil usahanya, maka boleh dia bersedekah walau tanpa seizin suaminya. Yang kedua, bila harta yang disedekahkan itu adalah harta yang diberikan oleh suami untuk belanja, untuk kebutuhan rumah, maka tidak boleh dia bersedekah tanpa seizin suami. Tidak boleh dia bersedekah tanpa seizin suami. Apalagi kalau sedekahnya itu berpengaruh besar kepada belanja kebutuhan pokok di rumah, yang wajib. Dia yang mengatur harta suaminya, tapi ternyata lebih banyak dia infakkan daripada dia membeli kebutuhan dapurnya atau kebutuhan rumah. Ini tidak dibenarkan. Kecuali kalau seandainya ada dari uang belanja rumah tersebut yang diberikan oleh suami, ada sisanya, dan sisanya itu memang sisa dari kebutuhan yang memang sudah terpenuhi semuanya, tinggal kemudian tersisa. Ini yang nanti ketika disedekahkan disampaikan juga kepada suami. Tentu sedekah yang dilakukan tersebut akan mendapatkan pahalanya istri yang bersedekah dan juga suami yang mana harta tersebut hasil jeripayahnya. Jadi bisa menjadi sedekah ini menjadi amal rahasia kita atau seorang istri, tapi dengan catatan tadi, hartanya sendiri dengan rincian
hartanya yang ia dapatkan dari warisan orang tuanya atau dari hadiah temannya atau abangnya, ya, yang memberikan kepada itu harta dia sendiri atau hasil usahanya sendiri. Itu harta dia. Boleh dia bersedekah tanpa izin suami dan bisa dia melakukan amal rahasia dalam bentuk sedekah. Tapi kalau yang merupakan hasil yang tadi juga termasuk hartanya itu yang diberikan khusus oleh suami kepadanya. Nah, suami tidak akan menanyakan lagi nantinya, kemana kamu belanjakan uang yang saya berikan? Tidak akan bertanya. Karena memang dia berikan untuk istrinya. Maka ini boleh juga disedekahkan dalam bentuk amalan rahasia. Tapi kalau yang merupakan sisa dari belanja, dan sisa itu sisa yang benar-benar telah selesai tercukupi semuanya dan masih tersisa, ini mesti diberitahukan kepada suami dan tentu pahalanya akan didapatkan oleh istri dan suaminya sekaligus. Wabillahi taufik. Bila tidak, amalan rahasia ini kan tidak mesti sedekah. Tidak mesti sedekah. Ada amal rahasia dengan sholat malam, dengan membaca Al-Quran yang bisa ditutup dari pengetahuan siapapun juga. Atau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah bagi seorang istri tentu ketika suami tidak di rumah. Kalau suaminya di rumah, dia juga harus meminta izin dari suaminya terlebih dahulu. Atau ibadah-ibadah yang lain yang bisa ditutupi. Misalnya ucapan zikir, la ilaha illallah. Itu tidak mesti semua orang tahu. Bergerak bibir pun tidak. Untuk memperbanyak lafaz zikir la ilaha illallah. Karena tidak ada satupun huruf dari la ilaha illallah itu huruf bibir. Sehingga tidak memerlukan bibir bergerak. Dia antara huruf lidah dengan huruf tenggorokan. La ilaha illallah, lidah dan tenggorokan. Tidak ada kedua bibir. Maka ini termasuk amal rahasia. Wabillahi taufiq. Baik, demikian mudah-mudahan bisa dipahami dan disimak dengan baik. Kita terima lagi. Halo. Ya, silakan dicoba kembali di 08117530.000. Ya, untuk satu penanya kembali kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Bapak? Ustaz. Ya. Awal Ustaz mau nanya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita masuk Ustaz, ya. masuk kita di saat imam ruku. Saat kita ruku itu imam belum balik, belum iktidal kan. Tapi pas kita baru pas ruku, imam masuk iktidal. Apakah itu terhitung satu rakaat? Ustaz? Iya, cukup. Kemudian satu lagi saat kita masbuk juga, imam itu berdiri dari sujud. Jadi kita berdiri nggak langsung ruku, langsung berdiri saja gitu. Apakah itu dulu imam atau Ustaz? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bisa disimak. Pertanyaan yang pertama, yaitu ini kasusnya adalah masbuk dalam salat. Masbuk dalam salat. Nasihat saya ya, untuk semua, maka upayakan agar tidak masbuk. Upayakan untuk mengejar saf pertama atau saf-saf yang di depan, dan jangan sampai luput takbiratul ihramnya imam. Ini luar biasa keutamaannya. Itu bergegas, jangan menunda-nunda ke masjid ketika azan dikumandangkan agar tidak masbuk. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang salat 40 hari berjamaah bersama imam, lam tafuthu takbiratul imam. Tidak luput darinya takbiratul ihramnya imam. Selalu imam takbir, dia pun langsung takbir. Maka selama 40 hari dia jaga itu, maka dia diselamatkan dari dua. Yang pertama dari kemunafikan, dan yang kedua dari api neraka. Maka upayakan untuk berupaya agar tidak masbuk. Bila ada uzur syar'i, ada hal-hal yang membuat kita masbuk, misalnya pekerjaan yang mendesak, kemudian macet di jalan,
Kita kejar masjid, ternyata sampai di sana orang sudah sholat. Dan seterusnya, maka dalam dua kasus yang tadi ditanyakan, ketika kita temukan imam sedang ruku, dan ketika kita mulai takbir dan hendak menuju ruku, imamnya masih dalam keadaan ruku. Tapi ketika kita sudah sampai di posisi ruku, imamnya sudah i'tidal. Dalam hal ini, apakah kita mesti menambah 1 rakaat atau kita sudah mendapatkan 1 rakaat? Wallahu a'lam. Dalam soal ini kita harus benar-benar melakukan sesuatu dengan yakin. Makanya kalau ragu, kita disuruh untuk sujud sahwi. Dalam kasus yang seperti tadi, menurut pendapat saya pribadi, wallahu ta'ala alam, menambah 1 rakaat lebih selamat. Menambah rakaat yang baru lebih selamat. Karena kita khawatir bahwa ternyata ketika kita mulai bergerak ke rukuk tadi, imam sudah bangkit dari rukuknya. Karena yang dijelaskan oleh fuqaha adalah yang sudah mendapatkan 1 rakaat itu ketika dia menemukan imam dalam keadaan rukuk. Jadi dia rukuk, imam masih rukuk. Itu yang masih mendapatkan 1 rakaat. Tapi kalau dia rukuk, dia sudah sampai rukuk, imamnya sudah berdiri, maka dia tidak mendapatkan posisi rukuknya imam. Dia dapat rukuk itu, imam sudah tidak rukuk lagi. Itu yang dimaksud. Ya, walaupun ketika dia mulai, imam masih rukuk. Tapi ketika dia sudah sampai rukuk, imam sudah tidak rukuk lagi. Ini dia tidak mendapatkan imam dalam keadaan rukuk. Walaupun dia ketika takbiratul ihram mendapatkan imam sedang rukuk, tapi dia ketika rukuk imamnya sudah tidak rukuk lagi. Maka untuk lebih amannya adalah menambah 1 rakaat yang kita tidak dapatkan dengan sudah i'tidalnya imam ketika kita sudah sampai dalam posisi rukuk. Untuk imam ini untuk masbuk juga tadi saya ingatkan juga, upayakan dan berusahalah untuk tidak masbuk. Kemudian pertanyaan kedua, ketika kita mendapatkan imam sedang sujud. Ya. Kalau kita tahu bahwa dia baru sampai sujud dan kita sudah berada berdiri, maka takbiratul ihramlah, kemudian kejar sujudnya. Karena memang itu yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Fama adraktum fasallu. Apapun yang kalian dapatkan, maka masuk ke dalam salat. Kita tadi mendapatkan imam sedang sujud. Maka kalau masih mendapatkan dia dalam keadaan sujud, dengan posisi sujud, maka kejar. Tetapi kalau seandainya kita yakin bahwa imam tadi sebentar di ujung-ujung sujudnya, dengan kita tahu kita masuk masjid, dia sudah sujud yang kedua itu. Dan kita sampai di saf, tentu walaupun dia masih sujud, dia sudah hampir habis masa sujudnya. Karena bacaan sujud kan subhana rabbiyal azim 3 kali saja, subhana rabbiyal a'la 3 kali saja. Maka kita sudah perkirakan, kalau kita tetap mengejarnya dalam keadaan sujud, kita tidak menemukan dia dalam keadaan sujud, maka boleh untuk menunda sejenak, untuk dia sampai ke dalam posisi berdiri. Atau kita takbir dulu, Allahu Akbar. Ya, kita sudah bertakbir, sudah masuk. Kemudian ketika dia masih masuk pada posisi berdiri, maka kita berniat sudah memulai posisi berdirinya imam dengan membaca Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Barangkali kita Ustaz ikhtitam karena waktu. Baik. Saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pelajaran kita, ini semua merupakan tuntunan dalil-dalil yang dibawakan oleh beliau tentang bagaimana sikap seorang muslim terhadap orang-orang yang
berada di Jazirah Arab. Ya. Dan orang-orang non-muslim yang berada di Jazirah Arab itu dibagi dua. Yang pertama menetap lama, itu tidak dibenarkan. Dan yang kedua menetap dalam waktu yang sebentar, dan ini juga ini dibenarkan. Dan kalaupun ada yang berhak untuk dikeluarkan, maka yang berwenang mengeluarkan adalah yang berwenang memberikan izin masuk, yaitu pemerintah kaum muslimin. Itu tidak bisa diambil alih oleh orang per orang dari masyarakat kaum muslimin. Seperti yang dilakukan oleh sebagian pemuda-pemuda yang tumbuh dalam keadaan tidak mengenali prinsip-prinsip agama, atau terhasut oleh para duat atau para penghasut-penghasut yang membawa kepada penyimpangan-penyimpangan pemikiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita petunjuknya, memberikan bimbingan, memberikan tuntunan, sehingga kita selalu berada di atas petunjuk Allah dan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan demikian ikhwatal iman, para pendengar dan juga para pemirsa yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kita ucapkan juga jazakumullah khair kepada Ustadzuna dan juga kepada para pemirsa dan juga para pendengar yang Allah muliakan. Mohon maaf keterbatasan waktu kita sehingga kajian dan interaktif kita cukup sampai di sini, karena waktu salat di sebagian tempat ya tentu lebih cepat dari tempat kita berada live saat ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali pada pertemuan berikutnya. Afwan minkum, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.